alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Tijan Ad-Daruri, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid. Bagian mana sekarang? Halaman 16 sifat kidam. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 16 sifat kidam. Kita baca bareng. Yajibu fi haqqihi ta'ala al-qidamu wa ma'nahu annahu la awwala lahu ta'ala. Dan wajib hak Allah sifat kidam, dan artinya tidak ada awal bagi Allah Ta'ala. Sifat yang wajib di Allah nomor 2. Sifat yang wajib di Allah semuanya berapa? 20 semuanya. Wujud kidam baqa yang wajib di Allah sifat apa? Wujud. Artinya apa wujud? Ada. Allah wajib ada. Yang kedua sifat apa? Nah, ini yang kedua sekarang kidam. Kidam artinya apa? Terdahulu kalau kata kita ya. Terdahulu atau paling dulu gitu ya. Jadi kidam itu berarti paling dulu, terdahulu, paling dulu. Allah adanya paling dulu. Nah, gitu ya. Jadi kidam itu berarti begitu ya. Allah itu adanya paling dulu. Itu berarti ya. Penjelasan halaman 17. Menurut akal bahwa Allah wajib mempunyai kidam, artinya akal mengerti apabila Allah kidam. Akal tidak ngerti kalau Allah tidak kidam. Jelas ya. Akal kita mengerti kalau Allah itu paling dulu. Akal kita nggak ngerti kalau Allah itu adanya bukan paling dulu. Nggak ngerti ya. Jadi akal kita ya, secara akal kita ngerti kalau dibilang Allah itu adanya paling dulu. Ada nggak yang adanya sebelum Allah? Ada nggak? Nggak ada ya. Nggak ada yang adanya sebelum Allah, nggak ada. Allah itu adanya paling dulu. Nah, gitu ya. Nomor 2, kidam dibagi 3 kayak kemarin. Wujud dibagi 3. Nah, kidam juga ada 3. 1, kidam apa? Zamani. Sesuatu yang terdahulu adanya tapi dibatasi dengan zaman. Seperti langit, bumi. Kidam zaman itu ya, langit. Langit dibandingkan kita duluan siapa? Langit paling dulu berarti ya. Adanya teh paling dulu langit teh. Bumi paling dulu adanya. Dibandingkan pohon-pohonan, makhluk, langit dan bumi itu adanya paling dulu. Kidam. Berarti kan kidam ya, paling dulu. Tapi zamani. Zamani itu apa? Ada zamannya. Ada waktunya. Zaman, waktu. Kemarin udah ya. Yang disebut waktu itu
dulunya mah kagak ada atau termakan oleh waktu gitu ya. Langit paling dulu, tapi tetap langit ada waktunya enggak? Terikat sama waktu enggak langit sama bumi? Ada waktunya enggak langit sama bumi? Waktu kemarin, waktu ada berapa kemarin tuh? La maujuda ilallah kemarin ya. Waktu itu ada berapa? 3. Sekarang, kemarin, besok. 3 ya. Sekarang, kemarin, besok. Langit dan bumi terikat sama waktu yang 3 itu enggak? Bukan. Waktu yang 3, sekarang, kemarin, besok ya. Waktu 3 nih, ingat-ingat. Waktu kan ada 3. Langit dan bumi kidam, tapi kidam zamani, artinya memang paling dulu adanya, tapi dia terikat, terkurung oleh waktu, oleh zaman. Nah, langit dan bumi itu terikat oleh waktu tidak? Kidam zaman ini. Langit dan bumi paling dulu, kidam berarti kan ya? Adanya langit dan bumi itu paling dulu, berarti kidam. Tapi walaupun kidam, walaupun paling dulu, dia terikat waktu, terikat zaman. Waktu itu 3. Sekarang, besok, kemarin. Langit dan bumi terikat waktu enggak? Kena sama waktu enggak? Kena sama waktu enggak? Kena. Kenanya sekarang, besok apa kemarin? Oleh waktu yang mana? Enggak, langit dan bumi. Langit dan bumi itu kan adanya teh dari dulu. Tapi walaupun dia dari dulu, paling dulu kena dengan waktu yang 3. Kena dengan waktu yang 3. Sekarang, besok, kemarin. Kenanya sama yang mana? Langit sama bumi. Sekarang, besok apa kemarin? Langit, adanya langit dan adanya bumi ya, terikat sama waktu. Waktu yang 3. Yang 3 itu yang mana? Yang sekarang, yang kemarin, apa yang besok? Kemarin. Cuman bukan kemarin hari Senin. Maksudnya dulu. Dulu, kemarin teh kan dulu gitu ya. Jadi artinya walaupun langit dan bumi kidam, tapi tetap terikat sama waktu, yaitu waktu kemarin gitu ya. Artinya kidam itu dunia dan bumi dan langit itu memang ada, tapi adanya baru dari kemarin. Berarti sebelum kemarin ada enggak? Enggak ada. Sebelum kemarin nggak ada itu langit, lalu Allah ciptakan. Artinya tetap ada permulaannya. Walaupun paling dulu tetap ada permulaannya. Sebab dulunya langit kagak ada, bumi kagak ada, diciptakan nama Allah. Cuman karena diciptakannya paling dulu dibandingkan kita, maka dia disebut kidam. Tapi kidamnya tetap kidam zamani. Gitu ya, kidam zaman itu gitu pemahamannya. Kedua, kidam apa? Mangdopi lagi ini ya. Kemarin apa mangdopi artinya? Bersandar. Kemarin ya. Mangdopi itu nyender, nyarande. Artinya mangdopi kemarin gitu kan? Idopi artinya bersandar, nyarande. Contohnya di situ terdahulunya dibandingkan dengan yang baru. Seperti terdahulunya bapak dibandingkan sama anaknya. Idopi begitu ya. Dia disebut paling dulu, tapi ada sandarannya. Bapak sama anak duluan siapa adanya? Bapak kan? Bapak dan anak lahirnya duluan bapak. Si bapak disebut paling dulu kalau dibandingkan sama anak.
Kalau nggak dibandingin sama anak, si bapak bisa paling dulu nggak? Misalnya si bapak dibandingin sama kakeknya, duluan siapa? Nah, begitu ya. Idopi mah begitu. Kalau sandarannya kagak ada, maka dia hilang. Bapak dibilang paling dulu kalau dibandingkan anaknya. Kidam idopi itu begitu ya. Dia disebut terdahulu kalau disandarkan kepada yang lain. Gitu ya. Yang ketiga apa? Hakeki. Hakeki sesuatu yang terdahulu tidak terbatas oleh zaman, tidak pula dibandingkan dengan yang lain. Jadi begini ibu-ibu, kenapa kita harus mengkaji ini? Kemarin kan wujud ya. Wujud kan kemarin dibagi 3 ya. Sekarang kidam juga dibagi 3. Kenapa kita harus mengkaji ini? Ini teh supaya keyakinan kita tentang Allah lebih mantap. Kan begini nih. Ketika kita bilang Allah itu kidam, kan itu ya. Allah itu paling dulu. Kira-kira di antara kita ada nggak yang paling dulu? Enggak, di kita, di bahasa kita ada nggak yang paling dulu? Sama nggak paling dulunya kita sama paling dulunya Allah? Bedanya apa? Ini bedanya. Kalau nggak zamani, idopi. Kalau kita kan begitu ya. Kalau Allah kan nggak zamani, nggak idopi. Allah mah hakiki. Berarti paling dulunya tidak diikat oleh waktu, paling dulunya juga tidak disandarkan kepada yang lain. Allah mah begitu kidamnya. Supaya ke situ pemahaman kita. Contoh, tadi nih ibu-ibu yang datang ke sini ke masjid nih ngaji nih sekarang ya, ada nggak yang kidam, yang paling dulu ada nggak? Ada kan? Siapa yang paling dulu tadi? Yaya sama Bok Baas paling dulu. Berarti Yaya sama Allah sama dong. Yaya kidam, Allah juga kidam. Yaya paling dulu, Allah juga paling. Omongannya sama, kalimatnya sama, pada hakikatnya mah beda. Bedanya apa? Bedanya apa coba? Terdahulunya Yaya dengan terdahulunya Allah. Yaya datang ke masjid paling dulu. Allah zat yang paling dulu. Sama-sama paling dulu ya. Tapi kan sebetulnya beda. Bedanya apa? Kalau Yaya mah paling dulunya idopi, Yaya disebut paling dulu kalau dibandingkan dengan siapa? Yaya sama Bisani duluan siapa? Nah, berarti Yaya paling dulu kalau dibandingkan dengan, apalagi sama Yajid. Yajid paling belakang datangnya kan ya. Jadi Yaya disebut paling dulu tuh idopi, kidamnya idopi. Karena ada yang ketinggalan, baru dia disebut paling dulu. Kalau datangnya tadi semua bareng ya, ibu-ibu semua bareng datang ke sini, ada nggak kalimat paling dulu? Kalau bareng-bareng ya, datangnya semua bareng-bareng, ada nggak kalimat paling dulu? Hilang, idopinya hilang. Karena idopinya hilang, maka tidak ada kalimat paling dulu. Allah nggak begitu. Nah, maksudnya begitu ya. Allah nggak begini nih. Allah paling dulu kalau dibandingkan dengan makhluk-makhluknya. Nggak begitu Allah. Mau ada makhluk, mau nggak ada makhluk, Allah mah tetap paling. Atau begini, Allah paling dulu, tapi Allah terikat waktu. Dulu mah Allah kagak ada. Enggak, Allah mah nggak begitu. Karena Allah mah tidak ada permulaan. Nah, gitu ya. Pemahaman kidam penjelasan ini teh supaya begitu. Jadi supaya kita lebih mantap memaknai kidam. Iya ya, jangan gini doang. Terdahulu. Apa kita kan kurang paham ya. Allah terdahulu apa? Gitu. Jadi diperdalam dengan ini sedikit ya, supaya lebih mantap memahami tentang kidamnya Allah ya. Terus 3, pandangan hukum syara terhadap sifat kidam. A,
Hukum syara memperkuat adanya sifat kidam dengan firman Allah. Berarti kalau dalil dari Quran disebutnya dalil apa kemarin? Nakli ya. Dalil yang diambil dari Quran disebutnya dalil. Nah, ini dalil nakli kidam. Ini dalilnya ya. Ini dalil yang menunjukkan Allah itu kidam. Surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhiru. Dialah Allah yang awal, tidak ada permulaan, dan yang akhir, yang tetap setelah segala sesuatu musnah, tidak ada penutupan. Jadi Allah itu yang awal dan yang akhir. Allah teh paling dulu dan yang paling akhir. Ini dalil Qur'annya. Dalilnya ini ya. B. Hukum syara mewajibkan seluruh mukallaf agar mengiktikadkan, meyakini Allah teh kidam. Allah akan menjamin masuk surga bagi yang meyakini dan mengancam neraka bagi yang mengingkari. Wajib ya, kita semua selaku mukallaf wajib meyakini Allah itu kidam ya. 4. Sifat kidam, sifat bako, muholafah, kiamuhu, wahdaniyat disebut sifat salabiyah. Ingat kemarin sifat yang wajib di Allah ada berapa kemarin? 20. Yang 20 dibagi berapa kemarin? 4. Nafsiyah, salabiyah, ma'ani, maknawiyah. Kita ulang-ulang aja, kali aja kita ingat ya. Gak apa-apa ya. Sifat yang wajib di Allah 20. Yang 20 dibagi 4. 1 nafsiyah, kedua salabiyah, ketiga ma'ani, keempat maknawiyah. Sifat nafsiyah kemarin isinya berapa? 1 doang, apa? Wujud. Nafsiyah mah 1 doang, wujud. Nah, sekarang bagian sifat salabiyah. Salabiyah mah 5. Salabiyah mah 5 isinya ya. Ada berapa salabiyah? 5. Kidam, bako, muholafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdani. 5. Sekarang, apa yang disebut salabiyah? Yakni sifat yang menghilangkan perkataan yang tidak pantas kepada Allah. Jadi gini ibu-ibu, salabiyah nih. Ada nggak nama orang salabiyah? Anak saha? Salabiyah. Adanya Mang Yakub. Ada adanya salbiyah ya. Salabiyah itu bahasa Arab. Sin, lam, ba. Salabun. Bahasa Arabnya salabun. Artinya naon? Mencabut. Jadi salabiyah itu artinya sifat yang mencabut. Artinya apa salabiyah? Mencabut. Nyabut naon? Singkong. Nyabutnya, salabiyah itu artinya nyabut. Jadi kalau ada nama orang salabiyah berarti dia tukangnya. Etanya. Kenapa dinamain salabiyah Mang Yakub? Eta aduh. Jadi tukang nyabut jadinya. Apa yang dicabut? Yang dicabut itu adalah sesuatu omongan yang enggak pantas diomongin ke Allah. Perhatiin ibu-ibu. Ilmu tauhid salah satunya disebut ilmu kalam. Ilmu tauhid ya. Ilmu tauhid itu salah satunya disebut ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu apa? Tentang omongan. Artinya apa? Dalam tauhid gak boleh salah ngomong. Salah satunya ini nih. Ada omongan yang gak pantas ke Allah. Ada. Kayak begini nih. Allah itu ada di mana ya? Nah, boleh nggak kita ngomong begitu? Nggak boleh. Allah itu ada di mana ya?
Nah, nggak boleh itu ngomong begitu. Atau begini, Allah kayak apa ya? Nggak boleh, nggak boleh. Atau gini, Allah lagi di mana? Nah, itu nggak boleh. Enggak, apalagi lagi di atas mah ya. Ini kita ngomong kayak tadi aja, Allah ada di mana ya? Nggak boleh itu. Omongan begitu kata tauhid, omongan salah. Allah ada di mana ya? Allah ada yang di atas, misalnya gitu ya. Terserah yang di atas. Ya omongan kayak begitu ya. Yaitu nanti omongan-omongan yang lain ya. Tapi ini yang akan dibahas, yang paling harus dipahami. Salah satu omongan yang nggak boleh dalam tauhid, omongan Allah ada di mana ya. Nah itu nggak boleh gitu ya. Allah kayak apa ya? Nggak boleh ngomong begitu, nggak boleh. Nanya begitu nggak boleh, nggak boleh. Nah, sifat salabiyah, sifat yang mencabut itu menghilangkan gitu ya, gampang ya. Sifat yang menghilangkan omongan-omongan yang tidak pantas di Allah, kayak tadi lah. Contoh begini nih, ibu-ibu. Kidam, artinya apa tadi kidam? Terdahulu, paling dulu ya. Contoh begini. Yaya datang ke masjidnya paling dulu. Kira-kira kalau dibilang begitu masih bisa ditanya nggak? Ada yang boleh bertanya nggak? Misalnya begini, Yaya datang ke masjidnya paling dulu, gitu ya. Perkataannya begitu ya. Kalau ada perkataan begitu, boleh nggak ada orang yang bertanya? Coba kira-kira boleh nggak? Boleh ada yang nanya nggak dengan omongan kayak tadi? Boleh nggak? Kira-kira aja, kira-kira nih. Ini mah omongan kita aja sesama manusia. Boleh, boleh, boleh ya. Ini ke makhluk ya. Yaya datang ke masjidnya paling dulu. Kalau ada kalimat begitu, kita masih boleh nanya nggak? Boleh, boleh nanya. Pertanyaannya apa? Ya begitu boleh. Tapi bukan yang itu yang dimaksud. Apa coba pertanyaannya apa? Siapa yang paling dulu? Udah kan yang itu mah Yaya paling dulu. Pertanyaan apa yang boleh kita tanyakan coba? Ya pertanyaan kalimatnya begitu. Yaya paling dulu datang. Nah kalau ada kalimat begitu kita masih boleh nanya kan? Pertanyaannya apa kira-kira? Hah? Iya itu kalimatnya gitu. Pertanyaannya naon, lamun aya kalimat gitu orang nanya naon kira-kira? Pertanyaannya begini, kalau ada kalimat Yaya datangnya paling dulu, pertanyaannya nih yang pantas. Kita nanya begini, emang Yaya datangna ti iraha? Begitu kan? Itu kan pantas kan nanya begitu ya? Emang Yaya datangnya dari kapan? Kok dia dibilang paling dulu? Kan gitu ya. Kita kan penasaran ya. Kok Yaya paling dulu datang? Emang datangnya dari jam berapa sih? Wajar nggak nanya begitu? Wajar. Mang Yajid nih, misalnya kan begini ya. Mang Yajid nanya, ibu-ibu yang tadi datang paling dulu siapa? Yaya, kan gitu ya. Terus Mang Yajid nanya, emang Yaya datang di jam baraha sih? Wajar nggak nanya begitu? Nah artinya kalau kalimatnya paling dulu itu masih membolehkan orang untuk bertanya. Pertanyaannya seperti apa? Ya seperti tadi. Kalau Allah dibilang begini, Allah adanya paling dulu. Nah kan begitu ya. Kidam kan begitu ya artinya ya. Allah adanya paling dulu. Kalau kalimatnya begini, ini masih menimbulkan pertanyaan. Nanti ada orang yang kritis nanya, emang Allah itu adanya dari mulai kapan sih? Wajar gak nanya begitu? Wajar. Maka itu kidama salabiyah. Dia mah sifat yang mencabut omongan yang gak pantas.
menghilangkan omongan yang nggak pantas. Maka karena salabiyah, kidam harus diartikan secara salabiyah. Pelan-pelan nih, pelan-pelan ya, biar paham. Pelan-pelan nggak apa-apa, pelan-pelan aja ya. Walaupun puyeng nage menang pahala ieu nya. Sabab ieu mah puyeng lain mikiran hutang ieu nya. Ieu mah puyeng mikiran pelajaran. Nggak apa-apa ya, puyeng juga nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kajen madiah dengekeun we nya, madiah mah kajen. Dadiuk nage geus menang pahala ieu nya. Tapi ieu Mang Yazid wajib menyampaikan karena ini kan tauhid maksudnya gitu ya. Tapi menyampaikannya berusaha segampang mungkin. Tapi walaupun orang tetap mengerti puyeng kajen deui nggak apa-apa ya. Tapi mudah-mudahan mah pelan-pelan bisa kita pahami. Ini kita lagi ngebahas salabiyah. Kalau kidam diartikan Allah itu paling dulu, nanti masih menimbulkan pertanyaan. Emang dari mulai kapan adanya Allah? Kan begitu ya. Sedangkan pertanyaan itu kagak boleh ke Allah mah, nggak boleh nanya begitu. Maka supaya tidak ada pertanyaan semacam itu, kidam harus diartikan secara salabiyah. Bagaimana arti kidam secara salabiyah? Kidam tadi artinya apa? Terdahulu. Itu arti asli kidam ya, terdahulu. Kalau salabiyahnya nggak begitu. Salabiyahnya gimana? Begini nih. Kidam artinya Allah tidak ada permulaannya. Nah, eta ibu-ibu. Iya, arti kidamnya ya. Allah tidak ada permulaan. Itu arti salabiyah kalau arti aslinya kan terdahulu. Arti asli kidam kan terdahulu ya. Tapi kalau diartiin terdahulu kan masih menimbulkan pertanyaan. Supaya tidak ada pertanyaan, maka jangan diartiin terdahulu. Artinya harus secara salabiyah. Apa itu salabiyah? Allah tidak ada permulaan. Kira-kira maksudnya sama nggak sama terdahulu? Terdahulu sama tidak ada permulaan maksudnya sarua tuh. Sama. Ya, sama. Terdahulu dengan tidak ada permulaan eta keneh. Bedanya apa? Kalau terdahulu mah masih menimbulkan pertanyaan, tapi kalau tidak ada permulaan mah tidak mungkin ada Coba kira-kira kalau saya bilang begini, ibu-ibu, Allah itu adalah zat yang adanya paling dulu. Ibu-ibu mau nanya nggak ke saya? Allah itu adanya paling dulu, ibu-ibu. Ibu-ibu mau nanya nggak ke saya? Mau nanya kan? Apa tadi pertanyaannya? Dari mulai kapan adanya Mang Yazid? Gitu kan ya? Wajar nggak nanya begitu? Ibu-ibu, Allah itu adanya paling dulu. Ada ibu-ibu yang kritis. Emang dari mulai kapan adanya Mang Yazid? Wajar nanya begitu, nggak salah kan? Nggak salah pertanyaan begitu kan? Nggak salah, tapi salah kan ya? Tapi artinya nggak salah. Tapi kalau kata saya begini, ibu-ibu, Allah itu adanya tidak permulaannya, tidak ada permulaannya. Gitu kan ya? Ibu-ibu, Allah itu adanya tidak ada permulaannya. Ibu-ibu mau nanya nggak? Udah nggak bisa nanya kalau gitu. udah nggak bisa nanya itu mah ya. Selesai. Udah nggak bisa nanya itu mah. Beda ya. Kidam artinya terdahulu dengan kidam artinya tidak ada beda. Kalau arti asli mah masih menimbulkan pertanyaan, tapi kalau udah salabiyah itu sudah mencabut pertanyaan yang tidak pantas. Ya. Itulah fungsinya sifat salabiyah. Ya. Gitu doang. Ini ilmu kalam disebutnya, ilmu tauhid, ilmu kalam. Gitu. Jangan sampai kita salah. Jadi ini namanya ibu-ibu sekarang udah ngaji nih. Jangan lagi kalau ditanya kidam artinya terdahulu. Jangan. Itu mah kemarin sebelum kita ngaji. Ayeuna mah geus ngarti. Enggak boleh kita mengartikan kidam terdahulu. Enggak boleh sekarang mah. Tapi sekarang mah kidam artinya tidak ada permulaan. Nah, gitu ya.
arti kidam itu adalah Allah adanya tidak ada permulaan gitu. Terus halaman 18, wadiduhu al-hudus, kebalikan kidam adalah baru. Kidam artinya tidak ada permulaan, perlawanannya hudus. Hudus itu baru. Kemarin gimana? Yang disebut baru itu kemarin gimana? Sesuatu yang ada, adanya diawali oleh tidak ada. Itu namanya barang baru. Allah ada permulaannya enggak? Enggak ada. Berarti Allah mah bukan barang gitu ya, gampang. Terus ke bawah, wadalilu ala zalika annahu law kana hadisan lahtaja ila muhdisin wa huwa muhalun. Dalil nih, dalil. Ini dalil akal. Kalau tadi dalil Quran yang tadi mah ya, wal awalu wal akhiru, itu dalil Quran kidam. Kalau yang ini dalil akal nih, dalil akli. Dalil aklinya apa? Dalil yang menunjukkan Allah mempunyai kidam. Apabila Allah baru, maka akan membutuhkan pencipta, dan itu mustahil adanya. Dalil akalnya gini, dalil akalnya nih, gini gampangnya nih. Kalau kita baru apa kagak? Kita nih, kita disebut baru apa enggak? Kenapa kita disebut baru? Karena adanya kita diawali oleh tidak ada. Pelan-pelan ya, pelan-pelan nih, pelan-pelan. Biar ngerti, pelan-pelan, biar gampang nih. Kita baru. Kenapa kita disebut baru? Karena keberadaan kita diawali oleh tidak ada dulu. Dulunya kagak ada, kemudian kita ada. Maka kita disebut barang baru. Terus gini, sesuatu yang asalnya kagak ada terus ada, kira-kira membutuhkan apa? Iya, tempat gimana lainnya tadi dimaksud. Sesuatu nih meja nih. Ini meja. Asalnya kan dulu kagak ada nih meja ya. Nah, terus sekarang ada nih meja ya. Ini kan meja barang baru nih. Sesuatu yang dulunya kagak ada terus jadi ada membutuhkan apa? Yang bikin, yang mengadakan, yang menciptakan. Kan gitu kan ya? Logika barang baru. Sesuatu yang asalnya kagak ada jadi ada pasti butuh yang mengadakan. Yang mengadakannya siapa? Barang baru lagi kan ya? Berarti karena dia barang baru, dia juga ada yang mengadakan lagi. Terus begitu kan ya? Yang mengadakan lagi. Hal kayak begitu kan mustahil di Allah. Kalau Allah itu baru, berarti ada yang mengadakan Allah enggak? Ada kan ya? Kalau Allah itu disebut baru ya, berarti harus ada yang menciptakan Allah. Misalnya Allah A diciptakan sama Allah B. Kalau Allahnya baru ya, Allah A diciptakan sama Allah B-nya kan baru juga. Berarti Allah B diciptakan sama Allah. Jadi Allah banyak gak? Nah iya begitu. Mang Yajid lahir dari Ma'indun. Ma'indun dilahirkan oleh Marokiah. Marokiah dilahirkan terus sampai Nabi Adam. Berarti jadi loba. Nanti Tuhan kalau begitu jadi banyak. Logika kita nggak masuk kalau Tuhan banyak, kan begitu ya. Maka jelas mustahil Allah mah baru. Nggak mungkin Allah itu baru, nggak mungkin. Karena akal kita nggak ngerti kalau Allah itu baru. Karena barang baru harus ada yang menciptakan. Yang menciptakan baru ada lagi yang menciptakannya. Ada lagi ya nggak ada ujungnya ya. Gitu ya. Itu dalil secara logika. Maka wajib Allah mah tidak ada permulaan. Nggak mustahil baru ya. Ke bawahnya itu sama ya, itu dalil-dalil secara logika, ya itu mah udah nanti jalurnya santri dah itu mah ya, terlalu dalam penjelasannya ya. Sampai halaman 19, nanti insya Allah kita lanjutkan sifat bako. Kidam udah beres ini ya. Nanti kita lanjutkan sifat bako.
mudah-mudahan tambah puyengna juga bermanfaat. Ayeuna puyeng, mungkin nepi ka imah bisa wae ngertinya. Buat Allah makan gampang, ya, enggak apa-apa. Tapi lamun ayeuna puyeng nepi ka imah tambah puyeng ge kajeun, nya. Kajeun teuing lah puyeng lagi bisa bermanfaat. Amin ya Allah. Robin